semakin mengerti jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu firman-Mu memulihkan keadaan kami. Firman-Mu mengubah cara pikir kami. Karena Engkau mau kami terus bertumbuh di dalam Engkau, berbuah-buah banyak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami siap untuk diajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita deklarasi bersama-sama dengan iman dan suara yang lantang. Satu, dua, tiga. Aku dan seluruh keluargaku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus yang tidak dapat dipisahkan. Aku dan seluruh keluargaku percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Aku percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagiku dan bagi seluruh keluargaku. Aku percaya bahwa aku dan seluruh keluargaku telah ditebus oleh darah Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan tidak ada satupun dari keluargaku yang tidak diselamatkan. Aku percaya aku dan seluruh keluargaku telah menerima jaminan keselamatan. Aku dan seluruh keluargaku adalah anak-anak Allah yang telah menjadi warga negara kerajaan surga. Tuhan Yesus adalah pemilik dan penguasa hidupku dan seluruh keluargaku. Tuhan Yesus punya hak penuh untuk memimpin hidupku dan keluargaku masuk di dalam rancangannya yang sempurna. Tuhan Yesus berhak meremukkan dan membentuk kembali bencana hidupku dan keluargaku yang telah rusak, sehingga aku dan keluargaku menjadi bencana yang baru yang dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengurapi kami sehingga perkataan kami berkuasa dan apa yang kami katakan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu semuanya, luar biasa. 2 minggu ini kita berbicara tentang pernikahan, karena kita mau membahas dari segala sisi ya. Kadang-kadang kita nggak cuma belajar tentang arti-arti ABC, tetapi kita juga belajar tentang pemulihan mental ya, karena kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita tidak hanya di Bible study kita tidak hanya belajar tentang apa ya, perjalanan Alkitab, peperangan rohani, akhir zaman, surga dan neraka. Tidak hanya itu, tetapi banyak hal kita harus belajar dari setiap sudut firman Tuhan, karena kita sekali lagi terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pikiran kita tidak hanya dipenuhi dengan firman, diubahkan cara berpikir, tetapi kita juga mulai diubahkan mental kita, karena kita tahu ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang telah merusak banyak mental. Kemarin ada yang meminta tentang tema tentang father and mother issues, atau daddy and mommy issue ya. Nah, kita mau belajarin ini karena tapi tadi judulnya, tadi kan saya kasih judul generasi lahir adalah generasi pemberontak dan sebagainya, saya rubah tadi ya, karena kadang-kadang di ban kayak dulu waktu saya ada wawancara dengan mana ya, dengan CBN bicara tentang LGBT, itu langsung di ban karena ada beberapa orang yang tidak suka kan kalau kita membahas hal-hal itu, makanya kadang judulnya harus diganti. Nah, kita sehari ini tentang mother and father issue ini, kita tidak berbicara tentang mother dan fathernya, tetapi generasi yang apa ya, yang kehilangan figur ayah, figur ibu dan sebagainya. Nah, pada waktu kita melihat ada orang-orang yang lahir tanpa figur eh, se apa ya, figur seorang ayah, atau seorang ayah dan ibu yang tidak berfungsi sebagai ayah dan ibu. Walaupun mereka ada, tapi mereka tidak berfungsi yang seharusnya. Ada juga karena mereka padu lahir, ayah ibunya sudah tidak ada dan sebagainya, sehingga ada sebuah kehilangan dan kemudian ada hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua. Tetapi pada waktu saya berbicara tentang mother and father issue di sini, kita jangan langsung mikir gini, oh ini anak-anak generasi di bawah kita yang kehilangan sebuah gambaran ayah dan ibu yang benar. Enggak, saudara, karena kita ini sebagai ayah dan ibu, kita juga anak. Segala sesuatu itu
kita pun pernah mengalami yang namanya masa lalu yang gak baik. Karena tidak semua, tidak ada orang tua di dunia ini yang sempurna. Tetapi memang kadarnya berbeda-beda ya, tentang ada orang tua. Apa ini? Saya nggak ngerti ini apa maksudnya. Jadi kemudian kita ini, kalau kita berbicara tentang generasi ya kan, generasi yang terhilang misalnya, generasi yang pemberontak, atau kita berbicara generasi yang kehilangan figur ayah dan ibu, generasi yang apa ya, mengalami nilai-nilai yang nggak benar, kita seringkali langsung melihat itu generasi di bawah kita. Enggak, tetapi di firman Tuhan, di Bible Study ini kita mau belajar generasi-generasi itu adalah termasuk dari diri kita sendiri. Sebelum kita berbicara tentang anak-anak kita atau tentang generasi di bawah kita, kita juga bicara dulu tentang kita. Di sini ada ayah ibu, di sini juga anak-anak. Ada banyak anak muda di sini yang belum menikah, tapi di sini juga banyak ayah ibu yang sudah memiliki anak atau yang belum memiliki anak. Kita mau belajar segala sesuatu dari setiap sudut ya, dari setiap sisi supaya kita dipulihkan. Sebelum saya lebih banyak berbicara orang-orang di bawah kita yang kehilangan seorang figur bapak dan figur ibu di dalam kehidupan mereka, kita berbicara dulu kita. Kenapa kok sampai mereka melihat atau mereka tidak menemukan figur ayah, figur ibu, mereka tidak menemukan kehadiran mereka, sekalipun mereka ada di rumah kita, tetapi mereka tidak berfungsi sebagai ayah dan ibu. Kenapa itu terjadi? Itu tidak serta-merta terjadi, tapi itu seringkali dimulai dari kita, karena kita dulu juga kehilangan figur itu. Kita sendiri dulunya adalah orang-orang yang lahir dari keluarga yang broken home. Kita lahir dari keluarga yang mungkin kita punya pengalaman lahir di dalam keluarga yang banyak menyukai hati. Kita banyak kecewa. Atau waktu kita lahir, kita melihat sebuah pengkhianatan dari ayah dan ibu kita. Misalnya ayah kita meninggalkan kita atau ibu kita meninggalkan kita. Atau kayak kemarin tuh ada saya melihat televisi ya di YouTube ya, kesaksian ada anak kecil yang jualan botol aqua ya. Dia bukan jualan, dia mengumpulkan botol aqua untuk dijual. Itu malam saudara, itu sudah jam 1 atau sudah malam, anak ini bawa karung gitu. Terus ditanyai orang, kamu ngapain? Saya kumpulkan botol-botol aqua untuk dijual. Sekarung itu laku berapa? Satu karung itu paling cuma 2.000 3.000 saudara. Terus dia bilang begini, kenapa kok kamu ngumpulin begini? Kamu nggak itu, nggak dimarahi orang tuamu malam-malam di luar. Terus dia bilang gini, ayah ibuku meninggalkan aku, ayahku pergi, ya kan? Karena kemiskinan, ayahnya meninggalkan dia, kawin lagi, ibunya juga meninggalkan dia. Jadi dia cuma tinggal dengan kakeknya, kakeknya dalam keadaan sakit. Jadi dia membiayai hidupnya sendiri. Jadi dia ada lagi anak muda, anak-anak yang dia hidup membiayai diri sendiri karena dia tidak ada tempat untuk tinggal karena ibunya menikah lagi, kemudian ayahnya tidak suka sama dia, dia diusir dari rumah, jadi dia menjadi gelandangan gitu. Masih anak kecil, saudara. Nah, kita melihat ada banyak orang yang terluka itu dari keluarga yang broken, dari ayah dan ibu yang tidak hadir sebagai ayah, tidak hadir sebagai ibu, yang melindungi, yang seharusnya mereka sebagai tempat mereka bersandar, yang seharusnya mereka mendapatkan rasa aman karena ada sebuah keluarga, tetapi mereka kehilangan. Itu tidak hanya terjadi di generasi di bawah kita. Mungkin kita semuanya di tempat ini banyak yang mengalami hal itu. Nah, kutuk dosa itu luka ya kan, luka itu kan ada kutuk ya. Kalau kita terluka, kita membiarkan, maka akan ada kutuk dosa itu yang ngalir. Dan kalau kita tidak putusin, kita tidak selesaikan, itu akan terus menerus, akan terus bersambung dari kita, mungkin dari orang tua kita, kemudian ke anak-anak kita. Semuanya akhirnya melahirkan atau mengalirkan roh kepahitan, roh pemberontakan, kekecewaan, kehilangan. Sehingga lahir generasi-generasi yang terhilang, semakin lama semakin besar. Nah, itu sebabnya menjadi orang percaya itu kan Tuhan mau kita semua dipulihkan. Kenapa? Karena
Rancangan Tuhan atas keluarga itu adalah baik. Menjadikan keluarga itu luar biasa. Yang pertama itu, seharusnya komunitas yang pertama yang kita temukan itu di dalam keluarga. Makanya awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yang Tuhan lakukan adalah menciptakan keluarga. Ada pernikahan, akan lahir seorang anak-anak. Karena Tuhan itu suka dengan sebuah hubungan, suka dengan relationship. Relationship yang terkuat adalah keluarga. Makanya saya pernah berkata, waktu Tuhan itu bertanya sama saya, ikatan apa yang paling kuat di dunia ini? Saya bilang saya tidak tahu, karena besi juga bisa diruntuhkan. Besi sekuat apapun ternyata ada saja alat yang lebih kuat lagi untuk mematahkan besi itu. Dan Tuhan katakan kepada saya, ikatan yang terkuat adalah darah. Karena darah tidak akan pernah diputuskan. Makanya Tuhan mengikat perjanjiannya dengan kita dengan darah untuk melambangkan Tuhan tidak akan pernah memutuskan janjinya. Saya pernah sampaikan tentang seorang anak sekalipun benci sama orang tuanya karena melukai, mau lari sampai ke ujung bumi, ikatan darah tidak akan pernah bisa diputuskan. Kamu meskipun ngomong, dia bukan ayahku, tetap orang akan berkata, ya dia anaknya. Kenapa? Karena darah. Ikatan darah tidak bisa diputuskan. Makanya kenapa pernikahan di dalam Yesus diikat dengan perjanjian darah, yaitu pada waktu kenapa selaput wanita itu akan mengeluarkan darah di pernikahan yang pertama, itu lambang sebuah ikatan darah. Memang suami dan istri itu bukan keluarga, bukan saudara, dia keluarga dari keluarga yang lain, tetapi diikat dengan ikatan darah yang artinya tidak bisa diputuskan. Makanya di dalam Kristen tidak mengenal arti perceraian. Tuhan membenci perceraian, tetapi memang ada keadaan-keadaan yang akhirnya bercerai karena memang pernikahan terdiri dari dua manusia yang sama-sama lahir dari dosa, sehingga itu masih tetap aja bisa terjadi sekalipun Tuhan mendesain tidak ada perceraian. Itu sebabnya diikat dengan ikatan darah. Karena ada banyak orang yang dulunya tidak Kristen, mereka tidak mengerti, ya kan? Apalagi kemudian ada sebuah aniaya kayak kemarin saya sampaikan, karena yang di pihak suami atau pihak istri mereka sebenarnya bukan orang yang mengenal Yesus, mereka tidak percaya Yesus, hanya mengaku sebagai orang Kristen. Jadi mengerti ya. Selama penciptaan, Tuhan pertama kali menciptakan alam semesta, yang kemudian Tuhan menciptakan manusia. Membuat manusia adalah sebuah ciptaan yang sangat luar biasa. Sebuah mahakaryanya Tuhan itu adalah manusia. Kemudian sejak awal itu Tuhan menjadikan kita itu tidak sendirian, makanya ada keluarga. Tuhan itu menggambarkan bahwa Yesus adalah anak tunggal. Malaikat itu tidak akan mengerti arti memiliki anak tunggal. Malaikat tidak mengerti arti rasa kehilangan yang dikasihi karena malaikat tidak pernah berkeluarga. Kita adalah orang-orang berkeluarga, kita mengerti arti ikatan darah. Makanya waktu kita ada anak yang kayak apa, kemudian anak ya, kalau seorang ibu atau seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya, kalau anaknya sampai hilang itu mereka kayak kehilangan separuh atau seluruh nyawanya. Ini kalau sudah kehilangan tuh kayak ada yang dicabut di dalam dirinya. Makanya waktu Tuhan Yesus, Allah Bapa menggambarkan bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal, kita mulai mengerti bagaimana rasa kehilangan. Itu sebabnya Abraham pernah Tuhan suruh untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, supaya Abraham itu mengerti hati Bapa itu pada waktu menyerahkan Yesus sebagai juru selamat, dia harus mati di kayu salib. Hanya Abraham yang mengerti arti itu. Hanya orang-orang yang memiliki anak yang mengerti rasanya itu. Iblis tidak tahu. Ngerti ya? Jadi manusia diciptakan untuk menjadi keluarga supaya kita mengerti hati Allah. Kita mengerti hati sebagai seorang bapak dan sebagai anak. Pada waktu kita diajar sebagai anak, dengar-dengaran kepada orang tua, kita belajar dari Tuhan Yesus yang tunduk kepada bapaknya. Kenapa? Kita belajar semuanya dari sana karena Tuhan tidak akan ada yang dapat mengerti hati Tuhan dengan sempurna kecuali manusia. Malaikat tahu hati Tuhan, Tuhan itu baik, tapi tidak benar-benar mengerti. Karena malaikat tidak pernah tahu arti jatuh cinta. Malaikat tidak mengerti arti sebuah
patah hati, gak pernah karena mereka tidak pernah jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta baru tahu arti patah hati karena ditolak cintanya atau dikhianati. Ngerti sampai sini ya? Makanya Tuhan menciptakan keluarga karena di dalam keluarga itulah kita bisa mengenal hati Bapa. Waktu anak-anak memberontak kepada orang tua, padahal orang tua itu sangat mengasihi anaknya. Disitulah kita tahu hatinya Bapa seperti apa. Makanya Bapak waktu berkata, Israel itu adalah anak-anakku, tapi mereka memberontak dan menolak aku. Kita tahu artinya ditolak. Cinta ditolak, kita tahu perasaannya. Malaikat tidak tahu. Makanya dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena kita tahu arti jatuh cinta, kita tahu arti dikhianati, kita tahu arti di apa ya, dilukai, kita tahu arti cinta yang ditolak. Makanya kita bisa tahu hatinya Bapa, hati Yesus itu seperti apa. Makanya sekali lagi Tuhan menciptakan keluarga. Keluarga sebenarnya diciptakan Tuhan sehingga kita itu mengerti sebuah arti sebuah komitmen, mengerti arti sebuah apa ya, diutamakan. Kalau kita harusnya keluarga itu memang Tuhan ciptakan waktu kita punya masalah, waktu kita terhilang, kita tahu bahwa ada tempat untuk pulang, ada tempat untuk curhat, ada tempat di mana kita bisa menyatakan rahasia-rahasia kita yang orang lain tidak tahu. Tetapi karena manusia atau dari Adam dan Hawa kemudian lahir, mereka jatuh di dalam dosa, maka keturunannya itu banyak yang terhilang. Apalagi firman Tuhan katakan bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Iblis tidak bisa melawan Tuhan. Makanya yang dia lawan adalah anak-anak Tuhan. Kalau saudara, seorang bapak yang berkuasa luar biasa di musuh tidak bisa melawan saudara, maka yang akan mereka lawan adalah anaknya. Mereka akan culik untuk menyakiti hati saudara. Tuhan mengatakan anak kita ini anak, bukan cuma ciptaan, bukan cuma umat, tetapi anak. Makanya iblis itu menyakiti hati Bapa itu dengan satu jalan, merusak manusia. Kita selain firman Tuhan berkata manusia kita ini adalah anak, kita juga dipersiapkan sebagai mempelai. Anak itu adalah Tuhan itu hatinya ada pada anak. Kemudian sebuah ikatan kemudian yang lebih intim daripada seorang anak adalah sebuah pernikahan atau mempelai. Nah, makanya kenapa iblis itu merusak sebuah generasi. Kalau generasi itu di atasnya kawin cerai, biasanya nanti di bawahnya kawin cerai. Kenapa? Karena bukan cuma, jangan kita cuma menyalahkan itu karena kutuk ya, karena setan. Enggak, saudara. Begitu saudara percaya Yesus, saudara memutuskan kutuk itu, sebenarnya itu sudah putus. Tinggal mentalnya yang harus diubah. Kalau keluarganya dulu ayahnya KDRT, kecenderungannya anaknya juga KDRT. Enggak cuma yang laki-laki, kadang yang perempuan juga KDRT. Atau anaknya itu orang tuanya KDRT, anaknya nanti yang perempuan menikahi orang yang KDRT. Kenapa? Padahal mereka benci dengan KDRT. Tetapi yang tercetak di pikiran Allah bawah sadarnya memang seperti itulah pernikahan. Sehingga mereka sudah terbiasa dikontrol oleh orang yang KDRT, orang yang menguasai. Terus dia sendiri terjun menikahi dengan orang yang seperti itu. Sorry ya, ini apa ya? Ricky Somilat is requesting meeting question. Ini apa ya, Kak? Tahu saya. Minta maaf jangan dipencet-pencet ya, karena tulisannya keluar top up terus, keluar terus di sini saya jadi nggak konsentrasi. Nggak bisa share ya di sini ya. Minta maaf ya, belum bisa share screen atau apa nggak bisa share. Oke. Jadi nanti tanya jawabnya akan dibuka di jam 8:15 nanti sudah dibuka ya, nanti ada tanya jawabnya. Terus kemudian keluarga yang seharusnya itu adalah tempat kita berlindung. Makanya bapak, seorang ayah, seorang suami itu diciptakan sebenarnya menurut
karakternya Kristus atau Tuhan Yesus. Dan seorang wanita diciptakan menurut karakter dan gambarnya Roh Kudus. Kita itu bisa merasa aman sebagai anak di dalam rumah, tetapi kayak kapan hari saya melihat ada berita tentang anak kecil sama ibunya dalam keadaan mengandung itu, oh, ibunya dianiaya bapaknya di jalan, saudara, ditendang itu kandungannya, anaknya nangis, anaknya mau melindungi nggak bisa, anaknya masih kecil. Nah, kenapa? Karena memang iblis itu memang suka untuk menghancurkan. Nah, itu sebabnya kita dipanggil nggak cuma untuk diselamatkan, tapi untuk membawa keselamatan dan kehidupan dimulai dari keluarga. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan keluarga? Lebih dulu, kita mau dipulihkan. Saya juga tidak punya orang tua yang perfect. Tetapi bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dari orang tua saya? Caranya saya melihat hal-hal yang buruk. Saya belajar. Apa yang mereka lakukan ini melukai hati saya. Dan saya belajar saya tidak akan melakukan hal yang sama. Saya tetap mengasihi mereka, saya mengampuni mereka, saya tetap menghormati mereka. Sehingga karakter itu nggak turun. Dan saya belajar dari hal-hal yang baik. Dimanapun ayah saya itu orangnya mesra sama ibu saya. Ibu saya kalau lagi dandan, ayah saya langsung bawa makanan, disuapin ibu saya. Karena ayah saya tidak mau, ibu saya lupa makan, nanti pusing. Jadi dibawa makan ibu saya sambil dandan. Ayah saya nyuapin saya. Dan itu saya tanam di dalam otak saya sehingga itu kemudian ada di dalam hidup saya. Ibu saya dari kecil yang mengajar saya untuk membaca. Makanya sebelum masuk TK saya sudah pintar membaca. Ibu saya yang ngajarin, ibu saya ngajar sopan santun, ibu saya ngajari cara berpakaian, ibu saya mengajari cara berdandan, bagaimana rambutnya, bagaimana cara ketawa yang sopan. Semuanya diajar ibu saya. Ayah saya mengajar saya berdoa, ayah saya memperkenalkan saya kepada Yesus, ayah saya membawa saya ke sekolah minggu. Semuanya saling melengkapi, sekalipun ada banyak kekurangannya. Ibu saya sangat galak karena perfeksionis. Waduh, cerewet saya bilang. Tapi disitulah membuat kita, oh cerewet. Ya jangan diambil negatifnya, tapi ambil positifnya. Kalau nggak dicereweti, mungkin saya tidak menjadi perempuan yang tough. Nah, makanya sebuah pemulihan mulai dari kita. Saudara, sekarang itu banyak anak-anak pemberontak. Kemarin ada berita bagaimana orang berantem aja temen musuhnya itu dicungkil matanya. Saudara, itu dulu nggak sampai orang membayangkan begitu. Ini cuma berantem spontan. Itu langsung temennya, musuhnya dia yang bikin gara-gara, memang yang bikin gara-gara satunya. Itu dicungkil matanya. Sekarang generasi yang sekarang banyak yang menyatakan bahwa sekarang laki-laki tidak sama dengan yang dulu. Yang sekarang laki-laki nggak jelas. Nggak semua ya. Sampai tadi kemarin ada yang membuat video parodi. Berpacaran di generasi ini seperti ini. Digambarkan begini, laki-lakinya dijemput yang perempuan, dikasih bunga. Terus dibukain pintu. Laki-lakinya akhirnya kemudian di dalam penglihatannya akhirnya kayak pakai rok. Padahal sebenarnya pakai baju, tapi kayak pakai rok. Perempuannya yang ganas, yang apa ya, yang kayak laki-laki bukain, bahkan yang melamar laki-laki. Kenapa mau dikasih gambaran? Generasi yang sekarang ini laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Kalau tetap penampilan dia laki-laki, dia yang tidak merubah identitasnya, tapi pakai pakaian perempuan, semuanya karena sebuah generasi yang rusak. Kenapa ada generasi yang rusak? Karena dari orang tua yang rusak. Kenapa ada orang tua yang rusak? Karena kita juga dulu punya orang tua yang melukai hati kita. Makanya kita diselamatkan itu untuk disembuhkan. Tetapi kenapa nggak semua orang sembuh? Karena untuk sembuh harus ada respon kita. Makanya saya selalu mengajarkan. Nasib hidup kita bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan kita. Sejak Tuhan memberi kita hak untuk memilih, nasib kamu yang tentukan, bukan Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus semua orang di muka bumi tanpa kecuali. Tapi untuk menerimanya adalah pilihan. Kamu boleh memilih untuk menolak. Kamu boleh untuk menerimanya. Semua pilihan. Karena kamu menjadi tuan atas hidupmu. Kamu memilih Tuhan,
maka Tuhan jadi milikmu. Tapi banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak menjadikan dia Tuhan di dalam hidupnya. Tetap Tuhannya adalah dirinya. Itu artinya saudara cuma percaya dia Yesus. Setan pun juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan dia gemetar. Saudara percaya Yesus dan saudara tidak gemetar. Tapi menjadikan Yesus, buahnya adalah saudara menjadikan dia Tuhan. Itu adalah tanda bahwa engkau benar-benar menjadi milik Kristus. Bukan cuma Tuhan harus jadi milikku, tapi kamu yang penting kamu menjadi miliknya Yesus. Makanya sekali lagi sekarang ya anak-anak pemberontak, ada geng-geng motor, ada orang-orang yang kecanduan narkoba, cowok-cowok dan cewek yang kehilangan identitasnya, ada yang namanya generasi sandwich ya kan, generasi sandwich itu karena orang tua, dia harus membiayai orang tuanya, dia harus membiayai dirinya sendiri. Waktu menikah, dia membiayai keluarganya, membiayai orang tuanya, sehingga generasi sandwich, sehingga mereka semuanya berantakan. Padahal Tuhan itu maunya orang tua yang memberikan warisan kepada anaknya, baik warisan pengetahuan, warisan hikmat, warisan iman, warisan harta. Mungkin belum bisa memberikan warisan harta, tetapi hikmat, pengetahuan, cara hidup yang bijaksana, dan orang tua tidak menggantungkan dirinya di dalam kepada orang tuanya. Di Alkitab itu semua tidak pernah ada orang tua yang bergantung pada anaknya. Kenapa? Orang Kristen seharusnya menghidupi firman. Harusnya Alkitab yang atur itu terjadi, tetapi kenapa tidak terjadi? Karena banyak orang Kristen tidak memakai cara hidup Alkitab di dalam hidupnya. Sebagai orang tua kita memang harus tetap berterima kasih untuk membiayai orang tua. Tapi sebagai orang tua jangan bergantung kepada anaknya. Jangan menganggap anak ini investasi nanti masa tua mereka yang akan melindungi saya. Tidak. Kalau seperti itu yang nggak punya anak semuanya akan ketakutan. Tidak. Kita harus hidup mengandalkan Tuhan dan pakai caranya Tuhan supaya kita bisa mempersiapkan hidup kita. Ada banyak orang-orang yang terluka dan sebagainya. Ini sebelum kita membahas tentang orang-orang yang tidak ada kehadiran ayah dan ibunya, tetapi membahas tentang kitanya dulu ya. Kita semua yang sudah tua, yang sudah punya anak, yang masih muda di sininya, semuanya sama. Karena sekalipun kita punya anak, kita juga anak. Kita punya orang tua. Ada banyak orang yang suka membuli temannya. Kenapa? Tidak ada orang yang lahir kemudian tiba-tiba suka membuli. Kalau dia tidak tercetak keadaan keluarga di rumahnya yang tidak mencetak seperti itu. Ada orang-orang yang terlalu dimanja, super power semuanya. Dia menjadi penguasa, keluar dari rumahnya juga demikian. Makanya kenapa di dalam Alkitab telah mengajar. Alkitab itu kita harus pegang. Alkitab mengajar, mengasihi dan mendidik. Bahkan Alkitab berkata, kalau nggak bisa dibilangin harus pakai rotan. Saya bersyukur saya ada di generasi yang cara mendidiknya kayak militer. Makanya saya pernah bilang, ibu saya mendidik kita itu enggak dengan lemah lembut, enggak. Memang ibu saya itu sangat mengasihi, sangat perhatian. Makanya dari detail, dari rambut, dari pakaian itu detail diperhatikan. Ibu kayak saya itu sangat mengajari segala hal detail sekali, perhatian banget. Tapi kalau nggak bisa dibilangi, mau dikasih dilempar sandal, dilempar sapu, dicubit, tapi seimbang. Dia juga peluk, dia tangisi. Ayah saya juga demikian. Kalau ayah saya nggak pernah. Ayah saya tidak pernah main tangan. Sama sekali. Ayah saya tidak pernah tempeleng, pelak tampar. Dia tidak pernah main tangan. Sama sekali. Bahkan ayah saya tidak pernah ngomong kotor. Tidak pernah ngumpat. Itu tidak pernah. Jadi seimbang ibu saya cerewet. Wah kalau marah-marah. Tapi semuanya baik. Makanya bagaimana awal kita dipulihkan? Kita itu harus punya prinsip. Kelakuan yang tidak baik. Dosa itu harus berhenti. Sampai di saya saja. Cuma cukup saya yang alami dan itu harus berhenti pada saya. Itu generasi yang dahsyat.
Itu yang namanya saudara adalah seorang pemenang. Itu yang namanya saudara adalah orang yang membawa surga ke bumi. Itu yang namanya saudara mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan memulihkan. Jangan langsung berkata, aku mau dipakai Tuhan. Langsung bayangannya melayani. Melayani di gereja. Aku pingin jadi pengkhotbah. Langsung, aduh kerjaannya bingung cari pendeta untuk impartasi. Impartasi urapan, impartasi visi. Aduh. Yang Tuhan harapkan dari hidup kita, menghentikan segala sesuatu yang harusnya dihentikan. Dan melanjutkan apa yang harus dilanjutkan. Dimulai dari kita. Saudara mungkin terluka. Saudara mungkin punya orang tua yang karena dulunya bukan percaya Yesus. Atau justru orang tuamu itu pendeta. Tapi kelakuannya bukan pendeta. Banyak. Jujur ada banyak orang menjadi pendeta. Satu, supaya dihormati. Kedua, dipakai sebagai pekerjaan. Daripada kerja di dunia, susah jadi pendeta. Tidak semua menjadi pendeta karena hatinya mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi Tuhan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia sibuk membereskan dirinya lebih daripada berkhotbah. Tapi kalau orang hanya sibuk untuk berkhotbah, dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba dirinya sendiri. Tuannya adalah dirinya sendiri. Makanya dia bisa dipakai iblis untuk membunuh banyak orang, termasuk keluarganya. Makanya kalau seseorang itu tidak bisa melindungi keluarganya, dia tidak bertobat dari kelakuannya dan dia berkhotbah, ya jangan dengerin. Karena dia tidak akan pernah bertobat karena semua masih tetap mengagumi dia. Memang tidak ada orang yang sempurna, tapi tanda orang itu bertumbuh, orang itu mengasihi Tuhan, dia itu terus ada pembaruan, terus bertumbuh, karakternya makin lama makin baik. Di rumahlah seharusnya kita tahu apa itu pengampunan. Di rumahlah kita tahu arti mengasihi. Di rumahlah kita tahu arti saling membela, saling melindungi. Tetapi banyak keluarga yang tidak demikian. Saya belum berbicara dulu keluargamu sekarang saudara demikian karena suami istri begini. Enggak, tapi mungkin kita lahir punya keluarga yang begitu. Tetapi saudara harus tahu kita ini punya Yesus. Kalau kita punya Yesus, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Hanya bagaimana respon kita. Jangan kemudian, oh dulu ayahku dan ibuku mendidik saya dengan keras. Terus saudara itu tahu, saudara terluka dengan didikan yang keras itu. Terus saudara lakukan hal yang sama. Maka saudara adalah meneruskan yang sudah iblis rusak. Saudara menjadi penerusnya. Padahal Tuhan mau, engkau yang harus meneruskan kehidupan. Makanya pertobatan kita nggak usah menuntut orang lain. Orang tuaku dulu yang harus bertobat. Nggak, dimulai dari kita. Saya tidak pernah menuntut tentang misalnya ayah saya, ibu saya harus sempurna. Nggak, wis. Nggak usah berharap terlalu banyak. Tapi saya bisa menjaga hati saya supaya yang jelek saya tidak mau lakukan, yang baik yang saya mau ambil. Dengan cara apa? Saya tidak mau menyimpan kepahitan, saya tidak mau terluka. Sehingga pada waktu kita menikah, stop setiap kelakuan yang tidak baik di atas kita, berhenti sampai di atas saudara. Karena saudara melakukan hal yang berbeda. Itu anak Tuhan. Jangan cuma menjadi Kristen. Oh, saya ke gereja. Saya sekarang bertumbuh. Dilihat dari apanya? Dari pelayanan. Dulu Kristen biasa, sekarang mulai melayani. Bukan. Itu hal yang paling kecil, yang paling besar perubahan hidup. Dan bagaimana saudara bisa mengubah, saudara bersedia dipakai Tuhan merubah semuanya, dimulai dari respon kita untuk bertobat dari hidup kita sendiri. Suami saya dari kecil ayahnya sudah meninggal. Dia kehilangan figur bapak. Tapi dia tidak menjadi orang yang kemudian nggak tahu bagaimana menjadi seorang suami yang baik.
karena dia mau respon benar. Dia dulu bukan orang Kristen. Tapi waktu percaya Yesus, dia banyak dikhotbahin, dia itu renungin, kemudian ikut pria sejati. Enggak kayak gitu. Jadi, tapi dia belajar dari firman-firman Tuhan. Nah, gitu ya. Ada seseorang ya, seorang anak ya. Ini ada kesaksian. Ayahnya sebenarnya orang yang baik. Tapi ada banyak kelakuan yang dia itu, ayahnya itu selalu menuntut anaknya untuk perfect. Dari anak ini terluka. Dia terluka, kemudian dia mulai belajar, dia mulai terbuka. Nah ini saudara, firman Tuhan katakan bahwa keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Tapi sebelum terbuka, saudara harus berdoa kepada Tuhan. Bukan terbuka itu menceritakan semua yang di dalam diri kita, kejelekan kita, semua orang diceritani. Itu nggak menyembuhkan. Pertama, saudara terbuka kepada Tuhan dan kemudian orang yang tepat dalam arti gini, orang ini terbuka kepada ayahnya. Dia tuh nulis surat itu sampai sambil nangis, nulis, terus dia ngomong sama ayah, dia baca. Ayah, pertama dia puji. Jadi 50% itu tentang pujian, 50% tentang luka hatinya. Kenapa? Saudara akan cepat dipulihkan kalau saudara tidak cuma melihat yang belek, yang jelek, tapi saudara juga mengakui yang baik. Banyak orang menjadi jahat karena yang dia ingat selalu yang jahat. Orang ini berkata, saya berterima kasih ayah telah menjaga dan melindungi saya. Ayah selama ini telah bekerja keras untuk membiayai kami. Ini pokok pujian sampai ayahnya menangis terharu anak puji. Terus dia langsung bilang kan gini. Tetapi ada yang saya mau jujur kepada ayah bahwa saya terluka dari kelakuan ayahnya yang otoriter. Ayahnya itu sangat keras di dalam keluarga, itu melukai. Walaupun dia tetap berterima kasih punya ayah. Ayahnya nangis. Apa yang ayahnya katakan? Kamu tahu kenapa saya otoriter? Karena saya dididik orang tuaku otoriter. Saudara, kalau saudara tidak melihat, makanya jangan fokus dengan cara didik orang tua, tapi fokus kepada firman, apa yang benar. Ada banyak hal yang tidak baik, jangan sampai turun kepada kita. Jangan sampai tuh menurunkan hal yang buruk. Makanya Alkitab berkata begini. Alkitab pertama di dalam Lukas 6 ayat 31 berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya gini, waktu saudara menjadi seorang anak, mungkin orang tuamu itu tidak pernah memuji. Orang tuamu tidak pernah mendengarkan. Orang tuamu itu keras. Pasti saudara punya harapan kan? Andaikan aku punya orang tuaku itu mendengarkan aku. Andaikan orang tuaku itu begini, begini, begini. Maka kalau apa yang kamu ingin orang lain perbuat, perbuatlah itu. Maka ada sebuah komitmen kepada anakku. Aku nanti demikian. Kepada anakku, aku akan membawa apa yang seharusnya tidak dilakukan orang tuaku. Saya akan tunjukkan bahwa ini bisa untuk tidak dilakukan. Karena sekali lagi, saudara diselamatkan untuk membawa pemulihan. Saudara jangan hanya menuntut dipulihkan, tapi menuntut orang lain dipulihkan. Dimulai dari saudara. Karena sekali lagi saudara diselamatkan untuk menyelamatkan. Saudara bisa diselamatkan kalau saudara berespon benar untuk mengalami pemulihan. Dengan apa? Berubah. Kita jangan menjadi generasi pecundang yang mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri bukan roh dari Allah, itu roh setan. Yang dari Allah itu roh yang mengasihi, bukan mengasihani diri sendiri. Berbeda. Kalau sudah roh piti atau roh mengasihani diri sendiri, saudara akan berhenti di situ. Yang jahat tetap jahat. Saudara akan selalu berkata, aku begini karena orang tuaku dulu begini. Aku dulu jahat. Aku jahat karena dulu aku dilahirkan dari orang tua jahat. Aku sekarang tidak tahu cara mengasihi karena orang tuaku tidak pernah memberikan kasih kepadaku.
Makanya saudara ada di dalam Yesus. Tapi Yesus tidak memulihkan aku. Yesus tidak bisa memulihkan kamu. Karena Yesus berhadapan dengan hak pilihmu. Maka firman Tuhan katakan Tuhan mengetok. Itu sebabnya saya selalu berkata, keselamatan bukan hanya berbicara percaya kepada Tuhan Yesus, tapi bertobat. Supaya kita mengalirkan kehidupan. Saya selalu mengambil apa yang baik dari ayah saya, apa yang baik dari ibu saya. Karena tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi karena saya kenali Yesus, standar saya bukan cara didik orang tua, standar saya adalah Alkitab. Bagaimana cara hidup, bagaimana memperlakukan suami, bagaimana berlaku di dalam hidup, bagaimana saya membangun hidup saya, tidak tergantung suami dan sebagainya. Itu saya dapat dari Alkitab. Dan saya mau melakukannya. Karena standar kita waktu percaya Yesus adalah Alkitab. Bentar ya, ada ayat firman Tuhan. Nah, Alkitab berkata begini. Firman Tuhan berkata begini. Di dalam Yohanes 12 ayat 34. Sorry ya, ini ayatnya di sini ya. Yohanes 12 ayat 34 berkata begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bukan sama seperti bagaimana orang tuamu mengasihi. Kamu harus mendidik anakmu sama seperti bagaimana orang tuamu dulu mendidik kamu. Tapi Alkitab berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Standar kita adalah firman. Kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Bukan seperti bagaimana cara orang tuamu mengasihimu. Kenapa kemudian dosa turun-temurun? Karena kita menurunkan yang jelek dan yang baik dari orang tua. Kalau kamu kepahitan, kamu hanya akan menurunkan yang pahit. Firman Tuhan berkata, kamu lebih daripada pemenang, yang artinya kamu sebenarnya bisa menghentikan semuanya itu. Bukan Tuhan yang menghentikan. Makanya orang Kristen itu nggak ada yang tough. Tidak ada yang kuat. Karena selalu itu semua karena Tuhan. Enggak, itu kamu. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan. Tuhan itu berbicara. Tuhan itu bicara, saya itu sudah khotbah tentang hal ini. Ternyata ada yang dapat penglihatan. Dan itu meneguhkan apa yang saya khotbahkan. Dan saya bersyukur dengan penglihatan itu gitu untuk meneguhkan. Orang ini berbicara, Tuhan itu bicara, orang ini nggak bisa dengar. Apa sih? Karena ada suara-suara yang lain. Ada orang seliwer-seliwer, ada suara Tuhan tuh ngomong itu, Tuhan di sana, dia di sini, nggak kedengar. Terus dia selalu ngomong, Tuhan aku nggak kedengaran. Tuhan masih ngomong, Tuhan aku nggak dengar. Terus Tuhan itu, dia bisa baca mulutnya, Tuhan tuh ngomong, lah kenapa kamu nggak dengar? Terus dia bilang, Tuhan ini banyak suara. Orang-orang ini ribut. Tuhan kenapa kamu nggak menghentikan mereka berbicara supaya aku mendengar suaramu? Nah ini orang Kristen banyak begitu kan. Makanya kamu nggak pernah menjadi orang yang pulih. Karena Tuhan nggak memulihkan saya, Tuhan tidak menyembuhkan hati saya, Tuhan tidak memberi kekuatan saya untuk mengampuni. Saudara, kamu Tuhan atas hidupmu. Kamu baru menjadikan Tuhan itu Tuhanmu kalau kamu tunduk pada firman. Dan Tuhan berkata begini, bagian ngusir, suara-suara itu bukan aku, kamu. Saudara, Tuhan kita itu bukan pembantu. Kita ini kan sudah dikasih otoritas toh. Orang ini langsung tertempelak, kemudian dia pakai kuasa untuk menengkingnya. Baru Tuhan berbicara, dia dengar. Maka selalu saya ulang-ulang, hidupmu ada di tanganmu. Tuhan sudah ngasih otoritas, Tuhan sudah memberikan kamu kuasa untuk pakai nama Yesus, Tuhan sudah memberikanmu urapan, pakai.
Makanya kalau orang berdoa, Tuhan usirlah setan di rumahku. Saudara tidak tahu firman. Jelas gak baca Alkitab. Makanya saya di short video berkata, orang Kristen mengenal Tuhannya dengan apa? Saudara harus mengerti perang, saudara harus mengerti mentengking iblis, saudara harus mengerti doa puasa, saudara harus tahu. Makanya orang Kristen banyak nggak bisa bertumbuh. Cuma memenuhi gereja, tapi tidak benar-benar bertumbuh. Bertumbuh itu pilihan, bukan Tuhan. Makanya kapan hari ada yang ngomong, perbuatan baik itu kan hanya kasih karunia. Loh, perbuatan baik itu pilihan. Kesempatan berbuat baik itu kasih karunia. Tapi untuk memilih berbuat baik itu pilihan, bukan kasih karunia. Kamu punya otoritas untuk berkata, cukup, didikanku dulu salah. Ayahku dan ibuku dulu tidak berfungsi. Aku kehilangan figur seorang ayah. Ayahku ada di rumah tapi tidak berfungsi. Ibuku ada di rumah tapi tidak berfungsi. Atau saudara dikhianati oleh orang tuamu. Ada yang terluka, bapak ibunya pendeta, tapi penganiaya. Ibunya lari dengan laki-laki lain, dengan pengerja. Tapi saudara hancur dan tidak, itu tergantung kamu. Saudara harus bisa menghentikan itu supaya keturunanmu tidak jadi seperti kamu. Makanya penting dalam pernikahan pun memilih pasangan yang tepat. Kalau sudah terenjor gimana? Biasanya banyak yang tanya. Bagaimana kalau sudah terenjor? Ya, saudara harus minta pemulihan dimulai dari saudara. Saudara harus berpulih dulu ada seorang suami istri. Istrinya itu baik, nggak jahat, baik sekali. Tapi suaminya itu kayak ilfil ya, kayak rasanya kayak gimana gitu sama istrinya. Akhirnya dia cerita kepada suami saya, kemudian saya juga melihat, kemudian saya share dengan suami, gimana menurut kamu? Gimana ya? Istrinya bukan orang yang galak, dia bukan pemberontak, dia bukan orang yang gimana. Enggak, orangnya baik. Tapi kayak anak kecil. Terus suami saya cuma bilang ke saya, kalau dia kayak, bukan kekanak-kanakannya, kekanak-kanakan kan yang manja dan enggak, tapi suka diperlakukan kayak anak kecil gitu loh. Terus suami saya bilang gini, kalau dia selalu bersikap ingin disayang, cuma disayang, diperhatikan, nggak dikerasin. Terus suami saya bilang gini, kalau gitu dia sebenarnya nggak perlu nikah, karena dia nggak butuh suami. Dia butuh seorang bapak. Cari aja bapak untuk jadi bapaknya, jadi anak angkat. Jangan suami. Tapi kadang orang dibilangi, nggak mau pulih. Saya memang begini. Makanya ya nggak pulih pernikahan. Anaknya jadi juga menjadi korban. Makanya kita itu mau belajar pakai standarnya firman. Jadi perempuan itu kayak apa di Alkitab? Jadi istri gimana seperti di Alkitab? Jadi ibu itu gimana? Jadi suami gimana? Jadi anak gimana? Jadi laki-laki itu bagaimana? Sehingga hidupmu itu tidak bergantung pada orang. Saudara, saya mau kesaksian tentang saya. Tapi jangan ditiru ya, semua orang itu berbeda. Saya itu tidak pernah punya mentor. Dari kecil, kemudian saya dulu sekolah, saya cuma punya ayah saya, saya bersyukur ya, ayah saya mengajar saya doa dan sebagainya. Tapi itu setelah itu enggak. Maksud saya kan ayah saya bukan seorang pengkhotbah. Saya gereja Protestan yang tidak mengenal tentang baptisan Roh Kudus, tidak ada Bible study, tidak ada ini, tidak ada ini, kesembuhan, lawatan, perubahan karakter, inner healing nggak ada. Sampai saya dulu kepingin waktu saya mulai melayani anak-anak remaja itu, melayani banyak anak-anak muda. Semua orang saya mentorin dan banyak orang pintar. Saya gini, Tuhan lah aku dewe nggak punya mentor.
Tapi Tuhan banyak sungkapkan baca Alkitab. Kenapa? Karena saya cuma bergantung sama Tuhan dan sehari-hari saya bacaan saya itu Alkitab. Saya nggak punya bacaan yang lain, saudara. Saya tidak punya buku-buku yang lain. Saya tidak punya uang untuk membeli buku-buku bacaan rohani. Bacaan saya cuma Alkitab. Dan saya terapkan bagaimana cara hidup yang benar. Sehingga saya tidak bergantung kepada saya begini karena ibuku, saya begini karena ayahku. Enggak. Saudara diberi kuasa untuk menghentikan. Jangan kemudian sekarang, oh saya juga nggak mau mentor. Enggak, kalau saudara dikasih mentor itu bersyukur. Itu memudahkan saudara bertumbuh lebih cepat. Kalau punya mentor itu lebih baik. Cuma saya dulu ada di gereja yang nggak ada mentor-mentoran. Gembalanya aja nggak ada. Yang ada cuma majelis. Majelisnya aja banyak yang bermasalah dulu. Majelisnya dulu banyak utang di jemaat nggak dibayar. Ya kan cuma majelis. Gitu bukan, jadi nggak punya sebuah tanggung jawab ya kan gitu kan. Jadi kalau mengandalkan mengandalkan melihat orang, saya mungkin sudah kecewa, mungkin sudah murtadin. Saya nggak murtad karena saya fokusnya di Alkitab. Nah gitu ya. Kemudian jadi bagaimana kita menghentikan satu tadi, kasihilah manusia sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara jangan kemudian banyak alasan, saya dikeras karena saya punya masa lalu yang nggak baik. Saudara punya Yesus kok. Kalau saudara masih nggak berubah, artinya saudara tidak di dalam Yesus. Karena orang dalam Yesus, Paulus aja yang begitu jahatnya membunuh orang dengan tega, begitu ketemu Yesus, hari itu juga dia bertobat. Gak balik-balik lagi. Tidak berkata, karena dulu didikan saya, waktu mendidik di alih-alih Taurat, saya memang harus membunuh orang Kristen. Dan itu masih membekas di ingatan saya. No, begitu kamu percaya Yesus. Kecuali kamu percaya Yesus, hanya percaya supaya selamat. Tapi Tuanku adalah diriku sendiri. Maka saudara tidak akan pernah berubah. Tapi kalau saudara menjadikan Yesus Tuhan, artinya firman ada di atas kepala kita. Karena firman itu Tuhan taruh di atas kepalanya sendiri. Makanya Yesus tunduk kepada Taurat. Karena firmannya dia taruh di atas kepalanya sendiri. Apalagi kita. Itu sebabnya kita menjadi generasi yang menghentikan. Oh dulu nenek moyangku perdukunan. Selesai sampai saya. Jangan cuma cari orang untuk dilayani pelepasan. Besoknya ada lagi pelepasan lagi. Itu kalau ada orang ya saudara. Pastor saya sudah dilepasin. Tapi masih ada lagi, masih ada lagi. Itu masalahnya di kamu, bukan di setan lagi. Kita punya otoritas kok. Otoritas itu bukan cuma soal nengking-nengking. Saudara itu punya kuasa untuk berubah. Hanya saja kamu yang seringkali tidak mau. Makanya peperangan kita yang terbesar itu bukan dengan setan, tapi dengan ego. Mempertahankan, pakai Alkitab berkata, pikul zalib, sangkal diri. Kita harus mencintai dan mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar. Saya nggak tahu cara yang benar. Lah kamu selama ini ke gereja ngapain? Ke gereja selama ini firman Tuhan itu mengubah pikiran nggak? Atau cuma mencari khotbah yang lucu-lucu, makanya nggak berubah. Cuma terhibur. Saya dulu itu kalau, makanya saya dulu ya, dari remaja dulu. Orang itu paling suka kalau, nanti ada kesaksian artis, itu langsung penuh. Nggak tahu kalau saya paling tidak suka kalau cuma artis kesaksian nyanyi. Karena saya cari firman yang mengubah. Saya tidak cari artis. Dari dulu remaja, waktu saya bertumbuh, saya waktu ngalami kelahiran baru, itu saya tidak suka. Nggak tahu sampai sekarang.
Bukan benci artisnya ya. Karena bagi saya ibadah untuk mendapatkan firman yang membangun saya. Bukan nonton artis. Kalau nonton artis, nontonnya di TV. Dulu kan di TV. Ngapain? Makanya bertumbuh. Standar kita harus Yesus. Standar kita bukan orang tua. Kalau saudara masih mengikuti cara orang tua yang salah dan tidak baik. Oh, dulu orang tuaku suka gebukin saya. Jangan menjadi penerus pekerjaan iblis. Maka saya juga menghajar orang tua saya. Maka saudara bukan orang yang diselamatkan. Saudara meneruskan kutuk dari generasi ke generasi. Jangan menjadi orang yang menikah dan punya keluarga hanya untuk tempat balas dendam. Karena kalau saudara sudah seperti itu, engkau bukan anak Yesus. Jangan berpikir, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Berarti saya diselamatkan. No. Tanda orang diselamatkan. Dia menjadikan Yesus dan firman-Nya hukum yang dia ikuti. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus berkata, pada akhir zaman banyak orang yang teriak kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi aku akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena bukan yang berteriak kepadaku Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi yang melakukan firman Tuhan atau kehendak Bapakku yang di surga. Maka hidup kita, maka saya sering ajarkan keselamatan itu adalah percaya Yesus plus pertobatan. Tidak langsung sempurna, tapi kita bertumbuh dalam pertobatan. Dan firman Tuhan lagi. Jadi tidak ada alasan. Kayak dulu ada yang konseling sama saya. Saya nggak tahu saya itu kalau setiap kali pacaran, putus terus karena saya keras, saya begini karena didikan orang tuanya begitu. Karena kamu melihat orang tua. Bukankah Tuhan berkata, makanya Yesus itu sampai jadi manusia supaya saudara lihat Yesus? Supaya saudara tahu cara hidup itu seperti bagaimana cara hidup kerajaan Allah itu saudara melihat Yesus? Makanya kenapa Alkitab ditulis supaya saudara belajar dari kehidupan mereka, bukan belajar dari orang tua. Belajar dari orang tua, dari manusia, untuk mengambil pengalaman mereka. Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama, dan kita mengambil yang baik dari mereka. Kenapa kesalahan Daud, kesalahan Musa, kesalahan semua nabi-nabi atau rasul atau semua yang di dalam Alkitab ditulis semua? Supaya saudara tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau saudara tetap melakukan hal yang sama yang dilakukan orang tuamu, tanda kamu nggak baca Alkitab. Kamu mengasihani diri sendiri sehingga saudara tidak belajar yang diajarkan firman. Makanya Amsal sampai ditulis supaya saudara tahu cara hidup. Dulu ada orang. Karena saya tidak punya figur bapak. Sehingga saya seperti ini. Terus saya bilang, loh, figur bapak itu banyak. Satu, kamu harus menerima kasih dari Tuhan Yesus. Kedua, banyak mau gembala, tapi jangan menuntut yang sempurna. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab dan orang-orang yang hidup di dunia ini, nggak cuma pendeta, yang saudara bisa belajar dari hidup mereka. Saya itu dulu belajar bagaimana menjadi seorang wanita. Itu dari film-film barat. Bukan film barat yang nggak ngena-ngena ya. Saya dulu belajar. Mereka itu saya ngomong sama kakak saya waktu itu. Orang bule itu luar biasa ya. Nggak sama dengan budaya Asia. Mereka itu selalu mau Die Hard lah ya, film Die Hard atau apa. Kalau film keluarga dan sebagainya. Mereka kalau habis berperang dan sebagainya. Mereka yang mereka cari, mereka peluk pertama istrinya. Kalau orang Asia, anaknya. Mereka selalu yang mereka cari pertama anaknya, baru anaknya mereka rangkul berdua. Tapi yang pertama dicari selalu istrinya. Kalau di sini, istrinya juga gitu. Bapaknya baru selesai perang, misalnya seorang tentara atau seorang apalah, anak yang disodorin. Salah. Karena Alkitab mengajarkan yang menjadi satu daging adalah kamu. Kenapa film-film orang-orang budaya barat dulu
filmnya begitu karena mereka lahir dari jadi orang Kristen. Nilai-nilai kekristenan mereka itu luar biasa. Mereka membacakan Alkitab pada waktu tidur. Itu ajaran Alkitab. Semua yang mereka lakukan itu ajaran Alkitab. Tidak ada di negara yang lain. Dan sekarang kita mau belajar dari kehidupan mereka. Karena standarnya Alkitab. Sekarang itu iblis mau merusak segala sesuatu. Yang terakhir, ada banyak ayat sebenarnya. Saya baca ya ayatnya. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Jadi, saudara tidak bisa berkata karena dulu. Gak masuk sini. Sorry. Sorry, sorry. Di dalam Amsal 11 ayat 29 berkata, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Yang mengacaukan siapa? Bukan setan di sini tulis. Iblis mengacaukan rumah tangga Anda. Saudara, iblis itu baru akan masuk ke dalam rumahmu. Kalau kamu mengizinkan. Dengan apa? Dua-duanya nggak mau bertobat. Satu Yohanes 4 ayat 20. Jikalau kamu seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia itu pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Kalau seseorang berkata mengasihi Tuhan, tapi tidak berubah dari kelakuannya, dia tidak mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia ingin menyenangkan orang tuanya, yaitu Tuhannya. Makanya kemarin saya menyampaikan ada anak kecil umur 13 atau ya 13-an. Ditanya, kamu sayang nggak sama orang tuamu? Saya sayang, karena papaku sudah meninggal, tinggal mamaku. Kamu sebesar apa cintamu sama mamaku? Sama mamamu? Nangis dia. Saya mengasihi mamaku. Kalau saya besar, aku mau menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang berhasil untuk membuat mamaku bangga dan untuk membuat mamaku dan untuk menyenangkan orang tua. Masih kecil, punya pikiran aku harus membuat mamaku bangga. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia mau untuk berubah. Karena dia berubah untuk menyenangkan hati bapaknya. Makanya kita tidak akan menjadi orang-orang yang ketipu dengan orang-orang yang tidak bisa mengasihi orang lain. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Saya akan tutup dengan kesaksian Joyce Meyer ya. Joyce Meyer itu dia bilang dia sudah diperkosa bapaknya 200 kali. 200 kali, saudara. Bisa dibayangkan. Mungkin hampir setiap hari. Pahit, pahit. Benci. Tapi waktu terima Yesus, kalau saudara cuma mengasihani dirimu sendiri, sebenarnya engkau sedang menjadi tuan atas dirimu sendiri. Engkau tidak benar-benar. Kamu cuma percaya Yesus itu Tuhan. Tapi kamu sebenarnya tidak menjadikan Yesus Tuhan. Terus dia mulai belajar untuk melepaskan pengampunan walaupun itu tidak mudah. Dia mengampuni sampai akhirnya dia dipulihkan, bahkan dia yang membaptis bapaknya sendiri yang bejat itu. Tetapi lewat hidupnya dia memulihkan banyak orang. Waktu kita mau menghentikan itu, roh kepahitan, roh kebencian, roh yang mementingkan diri sendiri, penghancurkan, yang turun dari keluarganya, dia harus putuskan, berhenti, stop sampai di sini saja. Dan dia melepaskan pengampunan. Dia berubah. Dia bisa menerima semua masa lalu sebagai bagian dari hidup untuk memberikan didikan. Dia tahu itu bukan rencana Tuhan untuk dia diperkosa 200 kali. Tetapi dia tahu itu menjadi bagian untuk membuat dia menjadi orang yang kuat. Tuhan seakan-akan nggak ada, tapi Tuhan mengubah semua itu menjadi kebaikan. Pada waktu dia tahu itu menjadi kebaikan, sekarang yang dia keluarkan adalah pemulihan. Dia dulu juga pemberontak kepada suaminya karena masih ada masa lalu, tapi dia terus berubah. Jadi, jadilah generasi yang mau dipulihkan, menjadi orang-orang yang menghentikan pekerjaan iblis, menghentikan kutuk keturunan dari hidupmu. Jadi, kutuk keturunan bukan hanya soal ditengking. Saya selalu berkata, menengking itu bagian yang paling mudah. Saya mau dilayani, diputuskan kutuk-kutuk keturunan. Yes, di kutuknya keturunan, tapi mentalnya
Itu contoh gini. Ini manusia nih. Kemudian setan menguasai dia. Setannya diikat, dihancurkan. Sudah tinggal manusianya. Tapi sifat setannya sudah ada pada dia. Setannya lepas tangan. Dia diusir nggak masalah. Dia cuma ngawasi aja. Kenapa? Karena mental dia sudah kayak setan. Setannya cuma begitu. Nggak apa-apa. Makanya kenapa kemudian yang dipulihkan harus mental kita dengan apa? Kita harus terus pembaharuan cara pikir. Kita harus bertobat. Kita mau dipulihkan. Karena sekali lagi, Tuhan hanya bisa memulihkan orang yang meresponi pemulihannya. Saudara, kalau saudara ke dokter, saya dulu tanya ke ahli gizi kan, saya ini gendut kan kemarin saudara. Saudara mungkin nggak gentara kalau di ini. Karena saya itu kalau gemuk pun pipinya nggak ikut gemuk. Jadi kalau di YouTube itu kelihatannya kurus terus saudara. Gemuknya itu dari makanya saya sama dari sini. Gemuknya itu dari sini ke bawah. Makanya saya suka deket sekali gitu kan nggak kelihatan gitu. Kalau udah kelihatan badannya gendut saudara. Perutnya gendut. Kasih dokternya. Jangan terlalu makan banyak buah, jangan terlalu banyak manis-manis, jangan makan coklat. Sekarang tergantung saya kan. Nurut atau tidak. Kapan hari saya sama suami suruh sama-sama disuruh diet. Waktu jalan-jalan, udahlah ini cheating day, besoknya cheating day, besoknya cheating day terus. Waktu ke dokternya, kenapa kok nggak kurus-kurus? Masih makan manis ya? Itu ternyata dicek bisa saudara. Waktu dicek, langsung tahu ini habis makan manis ya. Loh kok tahu? Karena lemak dalamnya bertambah. Oh gitu ya? Nggak bisa dibohongi ya? Nggak bisa. Itu kalau gemuknya karena nasi atau coklat itu ketahuan, saudara. Karena manis. Jadi langsung, hah? Saya sama suami. Jadi nggak enak ini. Saya sudah ganti dokter aja. Nggak usah ke dokter. Kita nggak usah ke dokter lah. Pokoknya kita timbangan ini daripada nanti mengecewakan dokternya. Karena kita agak mokong. Tapi kita sekarang sudah berubah. Jadi turun, 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 turun terus, saudara. Tapi soal cepet dan enggaknya itu tergantung kita. Sama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah dirimu sendiri. Oh, waktunya sudah habis. Oke, kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan lebih detail. Ini tadi tentang pembukaan supaya saudara tahu. Bicara tentang sebuah generasi yang rusak itu nggak bicara di bawah kita. Mulai dari kita, pemulihnya itu adalah kita dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Engkau menyelamatkan kami untuk bawa keselamatan. Kami bisa menjadi penyelamat-penyelamat karena Engkau telah memegang hidup kami, sehingga Engkau sudah mengurapi dan memberi kami otoritas. Tolong kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak mengasihani diri sendiri, tetapi kami hidup dengan kasih yang dari Tuhan. Kami tahu kami sudah dikasih, kami sudah menerima kasih-Mu, sehingga kami mau dipulihkan. Lewat hidup kami akan mengalirkan kasih Tuhan dan mengalirkan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.